Pada suatu siang, semoga kalian betah ya di sini, ucap Pak Wirjo seraya memberikan sebuah kunci kepada 4 orang wanita muda itu. Terima kasih Pak, matur suwun ya, jawab Marta, Ani, Rina, dan Lisa secara bersamaan. Mereka pun segera menuju pintu setelah Pak Wirjo pergi. Pintu sebuah kontrakan yang terlihat wajar dan biasa saja. Mereka membawa bawaannya sendiri. Mereka berjalan, masuk dan melewati ruangan tamu dan ruangan tengah hingga sampailah mereka di sebuah ruangan setelahnya. 4 kamar yang saling berhadap-hadapan, 2 di sisi kanan dan juga sebaliknya. Bersih dan lumayan bagus nih rumahnya, kata Ani seraya melihat-lihat sekeliling. Iya, jauh banget ya sama kontrakan kita yang lama. Mana ini lebih murah lagi, ucap Rina. Ya jelaslah murah. Rumah ini kan jauh dari kampus, ucap Lisa menjawab. Sementara ketika Lisa, Ani, dan Rina tengah berdebat berebut kamar, tampak Marta hanya terdiam memandangi sekeliling dengan wajah yang aneh. Ada apa sih tak? Tanya Rina yang melihat gelagat Marta. Jangan bilang rumah ini ada hantunya ya, ucap Lisa dengan wajah kesal. Enggak kok, gak ada apa-apa, aman, ucap Marta singkat, sambil memilih kamar paling ujung. Singkat cerita, setelah menata dan beres-beres, mereka pun berkumpul di ruangan tengah, memasak mie instan dan mereka pun makan bersama. Wah bener, sumpah banget ini, enak banget. Mana di rumah ini ada TV-nya lagi, kata Rina sambil mengotak-ngatik tombol remote dan berhasil menyalakan TV tersebut. Marta masih dengan gelagatnya yang sama. Sedikit pendiam dan selalu was-was. Ia memandangi sekitar, seakan ia merasa ada orang lain yang tengah mengawasi mereka. Mereka pun saling ngobrol hingga tak selang beberapa lama terdengar suara ketukan dari pintu depan. Rina segera beranjak dan membuka pintu. Terlihat di sana Pak Wirjo sudah berdiri di depan pintu. Ada apa ya Pak? Tanya Rina. Gini Mbak, cuma mau ngasih tahu aja. Rumah ini kan ledengnya manual, jadi kalau air di penampungan habis kalian harus menyalakannya. Tombolnya itu ada di belakang dapur, kata Pak Wirjo. Gimana Pak? Tanya Rina yang tak paham dengan keripik yang masih dikunyah di dalam mulutnya. Ayo sini, saya tunjukkan, kata Pak Wirjo dengan halus. Ya mari Pak, masuk Pak, ucap Rina. Singkatnya, Pak Wirjo pun masuk dan menunjukkan tombol ledeng itu kepada mereka berempat dan setelah itu pergi. Kalau ada apa-apa, rumah saya itu ada di sebelah Mbak, selisih 2 rumah dari rumah ini, kata Pak Wirjo seraya berpamitan. Mereka pun kembali ke ruangan tengah untuk menonton TV, kecuali Marta yang memilih untuk masuk ke dalam kamarnya. Marta pun merebahkan diri di atas kasurnya menatap ke langit-langit. Sontak karena terkejut, Marta berteriak hingga sapunya jatuh. Begitu juga dengan dirinya yang ikut tersungkur ke lantai dengan kedua tangannya. Kedua tangannya ini langsung menutupi wajahnya. Astagfirullahaladzim, 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 ucapnya dengan sedikit berisik. Jemari siapa itu? Batin Marta yang sedikit ketakutan. Teriakan Marta tampaknya terdengar oleh ketiga temannya, yaitu Ani, Lisa, dan Rina. Mereka pun langsung menghampirinya. Ada apa sih tak? Ada apa? Ucap ketiga temannya itu setelah membuka pintu dan melihat Marta tengah tersungkur di lantai sambil menutupi wajahnya. Rina menghampiri, menepuk tubuhnya dan mengajak Marta untuk bangkit dari situ. Ada apa tak? Tanya Rina. Marta tak menjawab. Sambil perlahan membuka tangannya yang menutup wajahnya. Pandangannya kembali menatap ke rongga-rongga langit di atas yang sudah tertutup sebagian. Sontak, ketiga temannya itu melihat ke sana. Mereka ikut menatap rongga di langit-langit itu. Please, kamu itu kenapa sih? Ucap Lisa kali ini. Enggak apa-apa kok. Tadi ada tikus gede banget, jawab Marta dengan gugup. Jawaban itu tentu saja tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dilihat oleh Marta. Tapi sebagai satu-satunya orang yang memiliki kelebihan di antara mereka berempat, Marta coba untuk menutupi hal itu. Dia tak ingin membuat takut teman-temannya. Singkatnya, malam pun tiba. Dengan hujan yang turun dan tak begitu deras, membuat suasana menjadi cukup dingin. Marta, Lisa, Rina, dan Ani lagi-lagi tampak berkumpul di ruangan tengah sambil menikmati acara televisi yang tak begitu menarik. Mereka terlihat asik berbincang. Buat kopi enak kayaknya nih, kata Lisa di tengah obrolan itu. Ya udah sana kamu yang bikin, aku mah ogah, takut nggak bisa tidur, soalnya besok ada kelas pagi, timpal Ani. Lisa melihat jam di ponselnya. Tuh, tanggung juga ya, kalau ngopi udah jam 9 juga, katanya yang kemudian urut melanjutkan niatnya itu.
Hujan yang tadinya tak begitu lebat pun tiba-tiba berubah menjadi sangat deras, disusul oleh kilat dan petir yang menyambar. Satu suara petir yang sangat keras itu mengagetkan mereka. Bersamaan dengan itu pula, listrik pun tiba-tiba padam. Dan disinilah sebenarnya cerita ini dimulai. Keadaan seketika berubah menjadi gelap. Mereka tentu saja saling menempatkan posisi duduknya. Lisa mulai menerangi keadaan sekitar dengan cahaya dari layar ponselnya. "Ada lilin gak sih ya?" "Gak tahu. Ayo kita cari aja di dapur sama-sama," saut Rina. Mereka pun bangkit dan beranjak menuju dapur dengan berjalan saling beriringan, berbekal cahaya dari layar ponsel masing-masing. Hingga sampailah mereka di ruangan dapur dan berpencar untuk mencari lilin. Sampai akhirnya Martalah yang menemukan lilin itu, tapi cuma ada satu. Apa-apalah yang penting ada lilin, batin mereka seperti itu. Mereka menyalakan kompor. Sumbu lilin pun Marta dekatkan ke api dengan alas mangkuk kecil untuk lilinnya. Mereka pun kembali berjalan menuju ruangan tengah. Marta berada paling depan dengan lilin itu dan yang lain mengikutinya dari belakang. Mereka berjalan perlahan, namun ketika tepat di depan kamar Rina atau sekitar 5 langkah lagi mereka sampai di ruangan tengah, tiba-tiba lilin itu mati. Seketika Marta langsung menghentikan langkahnya sambil berkata, "Astagfirullahaladzim." Namun Ani yang berada di belakang Marta ternyata sudah melihat sesuatu. Dengan nada bergetar, Ani pun berkata, Itu apaan?" kata Ani yang tentu saja didengar oleh kedua temannya yang di belakang. "Udah dong, jangan nakut-nakutin," saut Lisa yang di belakangnya. Bersamaan dengan itu, Rina yang berada di paling belakang seketika langsung memegang tangan Lisa erat-erat. Tolong, tolong," ucap Rina gegap berbisik. Lisa menoleh dan menatap Rina menyinari wajahnya dengan layar ponselnya. Rina tampak gemetar dan mulai mengeluarkan air mata, seraya perlahan kepalanya menunduk untuk memeriksa apa yang ada di kakinya. Dan tak berapa lama, Rina berteriak, namun pelan. Lisa yang tak paham langsung menyenteri temannya itu. Dan akhirnya mereka pun berhamburan berlarian sampai di ruangan tengah. Bingung, takut, dan gelisah jelas tampak di raut wajah mereka masing-masing. Marta yang kini tampak menunduk ketakutan sambil terus memegangi mangkuk lilin itu. Rina yang tak berani membuka matanya, Ani yang memeluk bahu Marta, dan Lisa yang masih tampak kebingungan menatap ke sekeliling. Bersamaan dengan itu, kilatan petir menyambar-nyambar membuat suasana menjadi terang walaupun hanya sekejap. Nah, Lisa mendadak menyenggol tubuh teman-temannya itu. "Hehehe, itu siapa di ruangan tamu?" ucap Lisa yang entah mengapa langsung segera direspon oleh teman-temannya. Rina, Marta, Lisa, dan Ani kini memandangi ruangan depan itu. Dari ruangan tengah, saat pertama kali mereka menatap, memang yang terlihat hanyalah kegelapan. Namun ketika kilatan petir mulai menyambar dan sekejap menerangi ruangan tersebut, terlihat sesosok wanita berbaju putih yang tengah duduk di atas meja. Sangat jelas, wajah dari sosok itu menatap menyeringai ke arah mereka berempat. Rina yang pertama kali berteriak membuat semuanya panik. "Udah, tenang, diam, jangan lihat ke situ," ucap Marta dengan gagap dan gugup. Dengan perlahan mereka pun bergeser ke sudut ruangan dengan penuh ketakutan, tanpa ada yang berani menoleh ke arah sosok itu lagi, kecuali Marta yang sesekali melirik ke arah ruangan tamu. Sosok itu masih ada, jelas dan berdiri di situ. Entah berapa lama mereka meringkuk ketakutan, hingga akhirnya listrik pun kembali menyala, membuat mereka sedikit merasa lega. Perlahan mereka mulai membuka matanya masing-masing, menoleh lagi ke ruangan itu, ruangan di mana sosok itu tadi berdiri. Tak ada lagi sosok wanita itu. Suasana juga sudah terlihat lenggang, berikutnya dengan hujan yang perlahan mulai mereda. Mereka berempat dengan wajah-wajah yang masih ketakutan mulai bangkit dan berjalan ke kamarnya masing-masing dengan penuh keraguan. Tak ada lagi percakapan atau memang tak harus ada yang mereka bicarakan, karena masih bingung dengan apa yang terjadi tadi. Namun seketika suasana pun menjadi pecah ketika tangan mereka menyentuh gagang pintu kamarnya masing-masing. Karena entah dari mana terdengar suara tawa yang memekikan dan sangat keras. Rina, Marta, Lisa, dan Ani langsung berteriak. Mereka berhamburan dan saling berpelukan. Tawa itu terdengar bukan seperti manusia. Entah makhluk apa itu. Tawanya menggiging dengan tempo yang begitu cepat dan tanpa jeda. Rasa takut pun sudah membuat mereka tak tahan lagi. Dengan penuh emosi, salah satu dari mereka, yaitu Marta,
langsung berteriak dan berkata, "Woi, bangsat, kalau berani keluar kamu, jangan ganggu kami," teriak Martha dengan nada yang bergetar. Sejenak, suara itu tertahan, namun kemudian ia menghilang. Pasti ini dari sosok yang tadi menampakkan diri di ruangan tamu itu, batin Martha dengan napasnya yang terengah-engah. Tak tahu apa yang harus mereka lakukan, meski ini bukanlah pengalaman pertama untuk Martha bersentuhan dengan hal seperti itu, tapi tidak untuk ketiga temannya yang kini terlihat amat ketakutan. Mereka berempat pun memutuskan untuk masuk ke kamarnya Rina. Mereka kini meringkuk dan saling berdekatan di atas kasur. "Ini baru sehari kita tinggal di rumah ini, udah kayak gini. Pokoknya besok aku mau cabut," ucap Rina seraya mengusap air matanya. "Terus kita mau pindah kemana? Kita udah bayar full. Aku gak berani minta lagi ke orang tuaku dengan alasan apa. Rumah ini ada setannya," jawab Lisa. "Udah dong, udah," kata Ani. "Kita bertahan dulu aja, barang 3-4 harian lagi. Nanti aku coba kasih tahu sepupuku yang bisa mengatasi hal-hal seperti ini," ucap Martha di tengah perdebatan kecil itu. Hingga selang beberapa lama, satu persatu dari mereka pun mulai merebahkan diri di atas kasur. Meski terasa sempit, tapi inilah mungkin cara terbaik untuk mereka lewati malam yang kacau itu. Rina mulai menyalakan musik dari ponselnya, membiarkannya menyala sampai mereka semua terlelap. Sekitar pukul 6 pagi, mereka sudah terbangun oleh suara Bunganti, istri dari Pak Wirjo yang sedang menyapu di halaman rumah kontrakan itu. Ani yang teringat bahwa ia ada kelas pagi langsung bangkit dan berjalan menuju kamarnya, dan setelah itu mandi dan disusul oleh Lisa dan Martha yang segera keluar dari kamarnya Lina. Lisa masuk ke kamarnya setelah Martha. Tampak ia berjalan keluar rumah menyapa Bunganti yang tengah menyapu di halaman depan. "Pagi, Bu," ucap Martha seraya menganggukkan kepalanya. Mbak, udah pada bangun ya? Gimana semalam tidurnya? Nyenyak kan?" kata Ibu Nganti dengan ramah. Iya Bu, nyenyak kok," jawab Martha yang sedikit gugup. "Ya alhamdulillah kalau nyenyak," ucap Bu Nganti lagi. Tak lama kemudian Lisa muncul dari belakang sambil membawa segelas cangkir teh. Dengan sekonyong-konyong dia berkata, "Rumah ini ada penunggunya ya Bu? Kita semalam diganggu," ucap Lisa ketus. Martha tampak menyenggol-nyenggol tubuh Lisa, mengisyaratkan agar dia tidak sembarangan berbicara. "Apaan sih kamu, Sa?" kata Martha. Bung Ati tersenyum, menoleh seketika. Sejenak aktivitasnya dia berhentikan sambil berkata, "Alah, gak apa-apa, dia cuma mau kenalan aja. Nanti lama-lama kalian juga terbiasa," jawab Bung Andi dengan halus. Bersamaan dengan itu, tampak Ani yang sepertinya hendak berangkat ke kampus muncul dari belakang mereka berdua. Minggir, aku takut telat nih," ucapnya sambil berjalan, menyelip di antara Martha dan Lisa. Ani pun menyapa Bung Andi dan selanjutnya pergi berlalu dengan terburu-buru. "Saya masuk dulu ya Bu," kata Martha kepada Bung Andi yang selanjutnya diikuti oleh Lisa. Itu yang punya kontrakan ya? Udah gila ya kita disuruh terbiasa dengan kejadian semalam," tanya Lisa sambil mengikuti Martha yang sedang berjalan menuju dapur. "Us, bukan itu, cuman orang yang disuruh ngurusin rumah ini aja. Yang punya itu bukan orang sini," jawab Martha seraya mengambil cangkir dan menuangkan air hangat. "Oh iya, kamu jadi hubungin sepupu kamu buat tanganin ini," kata Lisa lagi. "Iya, nanti aku telepon orangnya," jawab Martha singkat sambil menyesap minumannya. Hampir bersama dengan itu, Rina datang dengan handuk dan peralatan mandi yang ia bawa. Sambil melewati Martha dan Lisa yang tengah berdiri di tengah dapur, tiba-tiba Rina berkata, "Pokoknya kalau kejadian semalam itu terulang lagi, aku langsung cabut dari rumah ini," ucapnya sambil berjalan menuju kamar mandi. Martha mengambil ponsel dari saku celananya, mendapati janjinya untuk menghubungi sepupunya itu. "Nanti sore sepupuku mau ke sini," ucap Martha setelah menutup panggilan dari sepupunya itu. Singkatnya, pada pukul 9, Rina berangkat ke kampus. Begitu juga dengan Lisa yang menyusulnya pada pukul 10 pagi. Sekarang tinggallah Martha sendirian di rumah kontrakan ini, karena kebetulan hari ini dia memutuskan untuk tidak pergi ke kampus dulu. Entah apa alasannya, yang jelas ada sesuatu yang harus Martha lakukan hari ini berhubungan dengan kejadian semalam. Sekarang Martha tengah berada di kamarnya, bermain dengan laptopnya, menonton film-film yang sebenarnya sudah pernah ia tonton sebelumnya. Entahlah, mungkin ia merasa suntuk atau hanya sekedar ingin menghabiskan waktu saja. Perutnya mulai keroncongan. Martha pun bangkit dan berjalan menuju dapur untuk memasak mie instan. Seraya menunggu matang, ia pun mulai iseng memeriksa keadaan di sekitar. Membuka pintu belakang dapur yang berhubungan dengan kepekarangan.
Nah, seketika matanya tertuju ke arah sumur di sisi kanan pekarangan itu. Nah, di situ dia berpikir akan mengisi air saja daripada nanti kehabisan. Dia berjalan ke arah sumur dan memencet cakra ledeng yang kemarin ditunjukkan oleh Pak Wirjo. Setelah itu ia kembali berjalan menuju dapur dan menyadari kalau mie yang dimasaknya sudah hampir matang. Mie pun sudah siap, tertata di atas piringnya, dan Martha berjalan pelan kembali ke kamarnya. Ia pun makan seraya memandangi layar laptopnya. Nah, kira-kira hampir selesai dengan makanannya itu, tiba-tiba terdengar suara yang menyebut namanya. "Hei, Martha!" Suaranya terdengar cukup jelas di siang itu, walaupun dengan nada yang berisik. Mata Martha langsung terbuka lebar. Ia memandangi sekeliling, menjeda tayangan di laptopnya untuk meyakinkan bahwa suara itu benar-benar terdengar dan memanggil namanya. Namun saat dia dengarkan lebih seksama, suara itu tidak ada. Jadi dia berpikir mungkin hanya halusinasi saja. Nah, setelah itu dia melanjutkan jeda dan terus menontonnya. Seraya memandangi layar, Martha memakan suapan terakhir. Dan bersamaan dengan itu, suara itu kembali terdengar. "Shh, hei, Martha." Suara itu terdengar jelas, berada di dekat telinganya, membuatnya sempat terkejut sampai-sampai menjatuhkan garpu yang digenggamnya. Menyadari suara itu benar-benar ada, Martha langsung mengeraskan volume laptopnya dengan maksimal. Meski nyatanya usahanya itu tidak banyak membantu. Karena selang beberapa saat kemudian, suara itu kembali terdengar, malah sedikit berbeda. "Hei, Martha, aku Mayang. Kita bisa temenan, Begitu kata suara tak bertuan itu terdengar jelas di dekat telinga Martha. Martha yang mulai ketakutan langsung menutup telinga dan memejamkan kedua matanya sambil terus beristighfar. Beruntungnya setelah beberapa lama mata menutup telinga dan matanya, suara itu tak terdengar lagi. Buru-buru ia menyambar ponsel di sampingnya dan menghubungi sepupunya. "Halo, Atok, bisa kesini sekarang nggak? Tolong, aku barusan diganggu," ucap Martha tanpa memberikan kesempatan sepupunya itu untuk berbicara lebih dulu. "Hah? Siang-siang gini?" jawab Antok sedikit keheranan. "Pokoknya kamu kesini sekarang," ucap Martha. Oke, aku OTW sekarang," jawab Atok dan kemudian panggilan itu berakhir. Martha pun berdiri dan berjalan ke sana kemari di dalam kamarnya seperti menunjukkan kegelisahannya. Jangan masuk, jangan masuk, ucap Martha berulang kali. Entah apa maksud dari kata-kata Martha itu, yang jelas tak selang berapa lama tubuhnya pun bergetar, menghentak-hentak, dan Martha pun terdiam menunduk bersamaan dengan itu. Atok sepupunya pun datang dan mengetuk pintu. Martha pun menoleh dan berjalan menuju pintu dengan gelagat yang cukup aneh. Membukakan pintu lalu tersenyum kepada Atok dengan tatapan yang sinis. Melihat itu, Atok sepertinya tahu apa yang terjadi. Dia pun masuk dengan sedikit mendorong tubuhnya Martha seraya memegang tangan sepupunya itu. "Siapa kamu?" ucap Atok dengan sedikit membentak. "Aku Martha," jawab Martha dengan nada datar. "Jangan bohong, aku tidak melihat Martha di wajahmu," bentak Atok lagi, yang yakini bahwa sepupunya itu telah dirasuki oleh sesuatu. "Cepat katakan, di mana Martha?" bentak ia lagi. Ternyata sepertinya memang benar dugaan Atok jika Martha kini telah dirasuki. "Ini pasti sosok yang tadi gangguin Martha," batin Atok sambil terus menatap Martha yang mulai tersenyum dengan senyuman yang aneh. "Martha temanku ada di atas. Dia lagi jagain adikku," ucap sosok yang merasuki tubuh Martha. "Hah?" Atok sedikit terkejut. "Kamu siapa?" ucap Atok kepada sosok yang telah merasuki Martha. "Aku Mayang. Aku tinggal di loteng rumah ini dengan adikku," kata sosok di dalam tubuh Martha itu. Atok kembali terkejut dan melepaskan genggaman tangannya. "Keluarlah kamu sekarang, kembalikan Martha ke tubuhnya lagi," kata Atok dengan nada tinggi. Sosok yang berada di dalam tubuh Martha itu hanya tersenyum dan berkata, "Jemput saja sendiri," ucapnya sambil meraih tangan Atok dan menjabat tangannya. Seketika kepala Atok terasa berputar-putar. Tepat beberapa detik setelah sosok itu telah memasuki Martha yang menjabat tangannya, sekejap pandangan Atok menjadi gelap, kemudian menjadi terang. Namun ketika ia membuka matanya, Atok sudah berada di tempat yang berbeda, yang kondisinya sangat sulit untuk dijelaskan. Tampaknya makhluk yang bernama Mayang itu membawa Atok untuk menjemput Martha di tempatnya.
"Marta, Marta, Marta!" teriak Atok di tempat itu. "Marta!" teriak Atok lagi. Tak ada jawaban apapun dari Marta maupun sosok itu. Namun samar-samar, Atok mendengar suara tangisan yang seketika itu diyakini kalau itu adalah tangisan dari Marta, sepupunya. Atok pun bangkit dan mengikuti sumber suara itu sambil terus memanggil-manggil nama Marta tanpa henti. Hingga tak lama kemudian, di sebuah sudut di antara rimbunan pohon-pohon aneh, Atok melihat Marta yang tengah duduk memeluk kakinya sambil menangis. Tampak juga di samping Marta berdiri dua sosok laki-laki kecil dan wanita dewasa. Ia menatap Atok sambil melambai-lambaikan tangannya, seperti menyuruhnya agar Atok segera datang menghampirinya. Dengan pelan dan penuh keraguan, Atok pun berjalan menghampirinya dan segera menarik tangan Marta dan segera berlari menjauhi kedua sosok itu. Setelah itu, suasana menjadi gelap kembali. Nah, Atok dan Marta pun terbangun di ruangan tengah dengan orang-orang yang sudah berkerumun di sekelilingnya. Tampaknya Ani, Lisa, Rina, Pawirjo, dan Munganti segera berebut untuk membangunkan tubuh mereka. Mereka pun mengucapkan kata-kata alhamdulillah secara bersama-sama. Atok dan Marta tampak kebingungan dengan suasana sekitar yang sepertinya sudah malam. Sekarang jam berapa?" kata Marta dengan wajah yang terlihat letih. Rina mendekatkan layar ponselnya ke wajah Marta, dan di sana jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. "Ini kamu sama siapa? Sepupumu?" "Nah, tadi siang aku dengar ada yang teriak-teriak. Aku yang tadi nemuin kalian tiduran di lantai di ruangan tamu sambil guling-guling. Nah, terus aku panggil deh Pak Wirjo. Nah, sampai sekarang," kata Rina dengan penuh wajah tanda tanya. "Siapa itu Mayang?" menjawab Antok secara tiba-tiba. Tampak Bunganti dan Pak Wirjo kini saling berpandangan setelah mendengar pertanyaan itu. Nah, disinilah Pak Wirjo mulai bercerita tentang sosok Mayang tersebut. Pak Wirjo berkata kalau Mayang adalah penunggu di sini yang dulunya memang sengaja dipelihara oleh pemilik rumah ini sebagai penjaga. Sebenarnya bukan hanya Mayang, ada dua dan satunya lagi anak-anak kecil bernama Ponco. Tapi memang yang satu ini jarang menampakkan dirinya, ucap Pak Wirjo dengan gugup dan terbata-bata. Pak Wirjo juga menambahkan, semenjak pemilik rumah ini meninggal dan diwariskan ke anak-anaknya, sosok Mayang ini kerap menjadi pengganggu, terutama untuk orang-orang baru yang menghuni rumah ini. Tapi dia sebenarnya tidak jahat. Mayang dan Ponco hanya kesepian saja, kata Pak Wirjo. Lisa, Ani, dan Rina tentu saja terbelalak mendengar cerita dari Pak Wirjo barusan, kecuali dengan Marta dan Antok yang sedikit sudah terbiasa dengan menghadapi hal-hal seperti itu. "Pokoknya aku besok mau cabut dari rumah ini. Ini sudah hampir 2 hari saja udah kayak gini. Gimana kita mau fokus kuliah?" ucap Rina dengan perangai khasnya. Singkat cerita, Atok pun pulang. Begitu juga dengan Pak Wirjo dan Munganti yang sepertinya pasrah dan tak bisa menghalang-halangi jika semua penghuni rumah kontrakan ini mau pindah. "Ya sudah Mbak, kami mau pulang dulu. Nanti kalau ada apa-apa, ketuk saja rumah kami. Insya Allah saya akan siap datang membantu," ucap Pak Wirjo yang kemudian berpamitan untuk pulang. "Malam ini kita duduk bareng aja ya," ucap Ani beberapa saat kemudian. Mereka pun mulai memindahkan kasur masing-masing dan masuk ke kamar Rina, kamar yang paling luas dan dekat dengan pintu depan. Menurut mereka, kamar inilah yang bisa sedikit mengurangi rasa takut mereka untuk melewati malam ini. Jam sudah menunjukkan pukul 2 lebih. Mereka pun sudah mulai merebahkan diri di atas kasurnya masing-masing. Mereka pun tidur dengan lampu yang menyala. Satu persatu dari mereka mulai terlelap, kecuali Marta yang masih tampak terjaga. Berulang-ulang ia coba merubah posisi tidurnya, ke kanan, ke kiri, dan setelah ia lalui tadi, tentu saja mungkin dia tidak bisa tidur. Tiba-tiba terdengar suara langkah di luar kamar. Marta yang sensitif namun penakut coba membangunkan Ani, temannya yang posisi tidurnya paling dekat dengannya. Ini, bangun nih, kata Marta yang berbisik sambil menggoyang-goyangkan tubuh temannya itu. Apaan sih tak? Tanya Ani seraya mengusap matanya. Suara itu terdengar lagi. Tuh, kamu dengar gak? Tanya Marta kepada Ani. Rasa kantuknya tentu saja seketika lenyap mendengar itu. Dan dengan saling berpelukan, Marta dan Ani mencermati suara itu. Sepertinya suara itu berada di atap rumahnya, ucap Ani berbisik dan semakin mempererat pelukannya. Dan ketika suara langkah berlari itu semakin melambat, dan memang sepertinya Marta kini coba memeriksanya dengan mendekatkan diri ke pintu. Iya, kayaknya suaranya memang dari atap rumah. Tapi
Kok suaranya kayak berada di luar kamar juga, ucap Marta setelah kembali ke posisinya semula. Hingga jeda beberapa saat, suara langkah itu kian melambat, merangkak ke bawah dan semakin ke bawah. Ini terdengar seperti tengah merayap menapaki pintu kamar. Dan sosok itu seperti turun. Terlihat ada bayangan seseorang dari celah pintu di bawah kamar. Marta dan Ani hanya bisa terdiam memandangi celah di bawah pintu. Hingga sosok di balik pintu itu seperti mencakar-cakar. Ucap sosok dari balik pintu itu dengan serak dan berbisik, bahkan sedikit mendesis. Ani yang sudah tak bisa menyembunyikan ketakutannya pun langsung menangis dan menutup mukanya seraya mempererat pelukannya. Ampun, 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 jangan ganggu kami, ucap Ani dan Marta. Kalau kamu tetap mengganggu kami, aku akan marah, ucap Marta dengan sedikit keraguan. Dan sosok itu pun terdiam, tak lagi bersuara. Untuk beberapa saat, Marta mulai berdoa untuk menenangkan diri. Namun tanpa ia sadari, Ani yang di dalam pelukannya itu sudah tak sadarkan diri. Ani, ucap Marta sambil menggoyang-goyangkan tubuh temannya itu. Namun, teman-temannya itu yang lain tidak bangun. Si Ani juga dalam keadaan tidak sadar. Marta terus menepuk-nepuk pipi temannya itu. Sungguh, suasana yang tak bisa tergambarkan. Dengan pelan, Marta pun merebahkan tubuh Ani di sampingnya dengan ia juga ikut merebah. Marta menatap langit-langit. Otaknya berpikir betapa kacaunya hal yang baru saja ia alami. Ketakutannya pun seakan mulai kebas tak terasa, berubah menjadi kekhawatiran. Dan hal apa lagi yang akan terjadi nanti? Di antara lamunannya itu, Lisa pun memanggilnya. Ternyata sedari tadi Lisa pun mendengar. Namun ia merasa terlalu takut untuk membuka matanya. Pak, Marta. Sontak Marta langsung menoleh ke arah Lisa yang sudah membuka matanya. Tadi itu apa? Kata Lisa lagi berbisik. Emang kamu dengar juga? Ucap Marta dan sedikit bangkit tubuhnya itu. Iya, aku dengar, tapi aku takut, jawab Lisa sambil merangkak dan mendesak ke samping Ani yang memang tidur di samping Marta. Sudahlah, kita tidur sekarang, ucap Marta sambil lagi-lagi melirik ke arah pintu itu. Jelas, Marta tak ingin membuat suasana menjadi semakin tak nyaman. Hingga entah bagaimana, Marta dan Lisa pun berhasil terlelap dengan saling memeluk Ani yang entah pingsan berada di tengah-tengah ketakutan itu. Pagi harinya, Rina yang semalam tidak mengalami apapun, ia bangun paling awal, mungkin pada pukul 6 pagi. Tanpa berpikir macam-macam, Rina bangkit dari tidurnya dan berjalan keluar kamar seraya membangunkan teman-temannya. Bangun, udah pagi nih, pindah lagi ke kamar masing-masing, ucap Rina sambil membuka pintu. Ani tampaknya mendengar suara Rina tadi. Dengan sedikit terkejut, ia membuka mata dan kembali memejamkannya, menyeritkan dahi dan memegangi kepalanya. Aduh, kepalaku pusing sekali ya, ucap Ani sambil bangkit dan melihat Lisa dan Marta yang masih tertidur di samping kanan dan kirinya Ani. Hei, bangun, pindah, yang punya kamar udah bangun, kata Ani yang lagi kali ini berhasil membangunkan kedua temannya itu. Baru saja Lisa dan Marta bangkit dari tidurnya, tiba-tiba Rina masuk kamar dengan terburu-buru. Hei, cepat keluar, sini, aku liatin, ucap Rina dengan wajah yang sangat serius. Sontak mereka semua pun memeriksa keluar untuk melihat apa yang Rina perlihatkan. Tuh, apaan tuh? Kayak jejak tangan dan kaki, ucap Rina sambil menunjuk ke arah langit-langit seraya berjalan menuju dapur. Lisa, Ani, dan Marta mengikuti dari belakang. Sementara sesampainya di dapur, Rina kembali menunjukkan jejak-jejak berwarna kecoklatan itu. Nih, kalau diurutin, nodanya berhenti di sini, ucap Rina lagi yang kini telah menunjuk ke arah atas pintu kamarnya sendiri. Kita semalam dengar suara, kata Lisa kali ini yang langsung dijelaskan oleh Ani dan Marta, perihal suara orang yang merangkak di langit-langit tadi malam. Hingga setelah itu mereka memutuskan untuk melaporkan ini kepada Pak Wirjo. Pak Wirjo pun datang dengan sapu atap. Ia membersihkan jejak-jejak kecoklatan yang berada di atas langit-langit rumah itu, seraya terus menggeleng-gelengkan kepalanya. Sementara di sini, Rina terus meracau dalam panggilan teleponnya. Begitu juga dengan Ani yang tampak merengek kepada orang tuanya yang tengah diteleponnya. Jemput aku sekarang, pokoknya aku mau pindah rumah, Bu, ucap Ani di panggilan teleponnya itu. Dan setelah diskusi yang cukup singkat, akhirnya mereka semua pun memutuskan untuk keluar dari rumah itu hari itu juga. Marta yang sebenarnya tak begitu setuju pun akhirnya mau tak mau harus mengikutinya. Setelah berkemas dengan terburu-buru, beberapa jam kemudian, Marta, Lisa,
Rina dan Ani pun pergi dari rumah itu, dijemput oleh orang tuanya masing-masing. Kecuali Marta yang tampak dijemput oleh Atok sepupunya. Sayangnya, kisah Mayang ini berakhir di sini di tahun 2018. Tentang rumah kontrakan yang berada di pinggir kota Semarang itu memang kerap kali menakutkan untuk beberapa orang yang pernah singgah di sana. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.